wabarakatuh. Jumpa dengan saya Sri Murtiningsih, guru SMA Negeri 1 Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Perang Diponegoro atau yang sering kita sebut sebagai Perang Jawa. Perang Diponegoro itu sendiri terjadi mulai tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang Diponegoro ini membuat pemerintah Belanda kalang kabut karena membuat Belanda defisit anggaran sampai dengan 20 juta gulden. Mari kita simak bersama-sama siapa itu sebenarnya Pangeran Diponegoro, bagaimana perlawanan Pangeran Diponegoro, dan bagaimana cara Belanda untuk menghentikan perlawanan Diponegoro. Apakah Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama mustahar dari seorang selir bernama Raden Ayu Mangkarawati. Pangeran Diponegoro terkenal karena beliau memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Perang tersebut merupakan perang yang sangat besar dan menimbulkan dampak yang sangat besar dan sangat luar biasa. Lantas, apa penyebab terjadinya Perang Diponegoro? Sebab-sebab Perang Diponegoro ada dua, ada sebab umum dan ada sebab khusus. Sebab umum yang pertama, rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun. Yang kedua, pihak Keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial dan raja-raja Jawa diperlakukan seperti bawahan dari Batavia. Yang ketiga, kalangan keraton hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyat. Sebab khusus yang pertama, Pangeran Diponegoro tersingkir dari elit kekuatan karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan. Yang kedua, pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro pada tahun 1825. Hal itulah yang membuat Pangeran Diponegoro marah dan merasa terhina, yang kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda yang didukung oleh hampir seluruh rakyat Yogyakarta. Dukungan juga datang dari para bangsawan, diantaranya Pangeran Mangkubumi, serta dari Sentot Alibasa Prawirodirjo dan Kiai Mojo. Perlawanan Diponegoro meluas sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, Keduh, Pekalongan, Semarang, Rembang, dan bahkan sampai ke Jawa Timur. Menghadapi perlawanan yang kuat dan membahayakan, Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Jenderal Markus de Kock yang kemudian menggunakan siasat benteng Stelsel untuk melawan Diponegoro. Benteng Stelsel secara garis besar adalah pembangunan benteng yang bersifat dinamis yang dibangun pada setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda pada Perang Jawa. Diperkirakan pada Perang Jawa telah dibangun sekitar 165 benteng dalam peperangan tersebut yang letaknya menyebar di Jawa Tengah. Strategi ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dan berhasil menangkap Kiai Mojo dan Sentot Alibasa pada tahun 1829.
Gagalnya Belanda untuk menangkap Diponegoro mendorong Belanda untuk melakukan sayembara untuk menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati dengan hadiah 20.000 ringgit. Tetapi sayembara ini tidak ditanggapi oleh rakyat. Akhirnya Belanda menerapkan siasat tipu muslihat, yaitu dengan berpura-pura mengajak Diponegoro untuk berunding. Melalui siasat tersebut, Diponegoro berhasil ditangkap di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830 dan kemudian diasingkan ke Manado dan wafat pada 8 Januari 1855.